Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Yosi Saputra SPD. Saya di sini akan menerangkan sebuah materi yaitu sikap rendah hati dengan bersujud. Masuk dengan pengertian rendah hati yaitu menurut Kamus Besar KBBI, arti rendah hati adalah sifat tidak sombong atau tidak angkuh. Sementara arti rendah hati juga disebut dengan sikap seorang yang menyadari segala keterbatasan dalam diri. Menurut Islam, rendah hati dalam bahasa Arab adalah tawadu. Rendah hati merupakan sebuah sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri sehingga seseorang tidak merasa angkuh maupun sombong. Pengertian sujud. Kata sujud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti, yaitu berlutut serta meletakkan dahi ke lantai. Yang kedua, pernyataan hormat dengan berlutut serta menundukkan kepala sampai ke tanah. Secara maknawi, sujud berarti tunduk dan merendahkan diri, tunduk dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam sujud. Ada 3 macam sujud yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sujud syukur. Yang kedua, sujud tilawah. Yang ketiga, sujud sahwi. Masuk pengertian sujud pertama yaitu sujud syukur. Ketika memperoleh suatu nikmat besar atau terhindar dari musibah, seorang muslim disyariatkan untuk bersujud syukur. Sujud syukur sendiri tergolong hal lumrah dijumpai, misalnya ketika saat memperoleh juara lomba atau bahkan menang dari pertandingan sepak bola. Hukum sujud syukur adalah sunnah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Bakrah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika mendapatkan hal-hal yang membuatnya bergembira atau diberi kabar gembira, beliau bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara sujud syukur. Cara-cara tertentu yang menentukan sah dan tidaknya sujud syukur yang dilakukan seseorang secara umum. Sujud syukur dilakukan di luar salat. Selain itu, para ulama juga menganjurkan agar sujud syukur diikuti dengan sedekah untuk melengkapi kebersyukuran hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habis Kurniawan menjelaskan cara melakukan sujud syukur sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dari posisi berdiri takbiratul ihram mengucapkan takbir. Yang kedua, turun sujud. Yang ketiga, bangun dari sujud lalu diam sejenak, lalu melakukan salam. Di sini ada tata cara melakukan sujud syukur. Silakan perhatikan gambar berikut. Dan ada bacaan sujud syukur. Bacaannya ialah Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Masuk penjelasan kedua yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah ketika sedang membaca ayat suci Al-Quran, baik itu sedang salat atau di luar salat, lalu menjumpai ayat sajadah, maka ia disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Siapa saja yang membaca atau mendengarkan lantunan ayat sajadah ini dianjurkan untuk bersujud tilawah. Hal ini sudah didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah
Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika anak Adam membaca ayat sajadah, kemudian ia bersujud, maka setan mendiam diri dan menangis. Ia berkata, celaka anak Adam, diperintahkan untuk bersujud dan ia pun bersujud, maka baginya surga. Dan aku telah diperintahkan untuk bersujud, namun aku menolak, maka bagiku neraka. Tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah di sini ada dua, di dalam sholat dan di luar sholat. Di dalam sholat, ketika sholat bila mendengar atau membaca ayat sajadah langsung sujud, kemudian melanjutkan sholatnya lagi. Ketika di luar sholat, dia memberi niat, lalu takbiratul ihram, lalu sujud, duduk antara dua sujud, lalu salam. Adapun bacaan sujud tilawah yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syakka sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Masuk pertanyaan penjelasan ketiga yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi disebabkan karena perkara lalai ketika mendirikan sholat. Dalam bahasa Arab, sahwi artinya lupa. Karenanya, jika seorang muslim lupa mengenai gerakan sholat yang ia kerjakan, ia disunahkan melakukan sujud sahwi, sujud karena lupa. Hukum melakukan sujud sahwi, yaitu sunnah muakkad atau anjuran yang amat ditekankan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Ketika kalian ragu, tidak ingat apakah telah melakukan sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka buanglah rasa ragu itu, dan lanjutkan pada hal yang diyakini, hitungan 3 rakaat, dan hendaklah melakukan sujud 2 kali sebelum salam. Jika salat tersebut sempurna, maka tambahkan 1 rakaat dihitung pahala, dan 2 sujud merupakan kesunahan baginya. Jika ternyata salatnya memang kurang 1, maka tambahan 1 rakaat menyempurnakan salatnya, dan 2 sujud itu untuk melawan kehendak setan. Adapun sebab-sebab melakukan sujud sahwi. Yang pertama, meninggalkan sunnah abad, yaitu mengikuti kunut dan tasyahud awal. Yang kedua, lupa melakukan gerakan sholat tertentu. Yang ketiga, ragu dalam seorang ragu apakah telah duduk tasyahud awal atau belum. Yang keempat, ragu dalam jumlah rakaat, ia bingung telah sampai rakaat kedua atau ketiga. Maka hitungan mestinya mengambil rakaat kedua, sehingga ia wajib untuk menambahkan 1 rakaat lagi, dan sebelum salam ia disunahkan melaksanakan sujud sahwi. Adapun tata cara sujud sahwi, perhatikan gambar berikut. Saat melakukan tasyahud akhir, sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian duduk tasyahud akhir, lalu salam. Adapun bacaan sujud sahwi, bacaannya dibaca ketika sujud sebanyak 3 kali, yaitu subhanahu man la yanahu wa la yasfu. Ya, sampai di sini saja materi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.